Iwan yang berbahagia, para pendengar Radina dimanapun Anda berada. Mari sama-sama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita memasuki bulan Sya'ban. Dan hari ini kita termasuk nanti insya Allah mudah-mudahan mampu melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Bagi Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, ada amalan sunnah dari guru mursyid kita, yaitu melaksanakan sholat nisfu Sya'ban yang jumlahnya 100 rakaat ya. Dan setiap rakaatnya ba'da membaca Fatihah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallah sebanyak 10 kali. Demikian ya. Kalau misalkan Ikhwan semua melaksanakan berjamaah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sekitar 50 salam. Nah, kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya selepas sholat maghrib ya, tentunya kita zikir dulu sholat ba'da maghrib, lalu melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Nah, kalau misalkan tidak cukup sampai masuk ke Isya, maka berhenti dulu, lalu kita melaksanakan sholat Isya dulu, biasa zikir, dan setelah itu dilanjutkan sampai selesai. Nah, Iwan yang berbahagia, sholat ini ya, setiap tahun dilaksanakan oleh pengersa guru kita semua. Mengapa? Karena malam nisfu Sya'ban ini sebagian ulama meriwayatkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana buku amalan kita dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita mengharapkan amal buku kita ditutup dengan berbagai macam ibadah-ibadah, amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Dengan harapan mudah-mudahan mampu menutupi semua kekurangan ibadah-ibadah kita selama 1 tahun ini. Nah, ada satu riwayat ya, Ikhwan yang berbahagia, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, aku ya pernah kehilangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku keluar dan ternyata ya, beliau dibaki sambil mengadahkan wajahnya ke langit. Beliau berkata, kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan menipumu? Maksud baginda Rasul ya, kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya menyangka Anda mendatangi istri yang lain. Kemudian baginda Rasul bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit ya, ke langit dunia ini pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan bahwasannya baginda Rasul bersabda, ketika malam nisfu Sya'ban ini Allah turun ke muka bumi dan akan mengampuni setiap orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan ya, dalam hadis lain, sesungguhnya Allah pada malam pertengahan Sya'ban ini Dia mengampuni semua makhluknya yang meminta ampun kepadanya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ini kelebihan keutamaan dari malam nisfu Sya'ban. Maka dengan Rahman dan Rahimnya, hampir 1 tahun kita berusaha menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang baik, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi dari apa yang dicegahnya. Tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan. Maka di akhir dari penutupan buku kita ini, tentunya kita mengharapkan mendapatkan
nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini mudah-mudahan ya, nanti malam ya, hari ini Sabtu malam Minggu ini ya, Iwan semuanya jangan sampai lupa sholat maghrib berjamaah dan lalu laksanakan sholat nisfu Sya'ban ini 100 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilahnya sholat ini dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, buku amalan dan catatan kita ditutup dengan kebaikan-kebaikan dan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ibarat ya menghadapi ujian dan akan mendapatkan rapot, tentunya kadang-kadang selama 1 tahun ini kita malas belajar, ya malas melihat buku, maka di akhir ya, di penghujung akhir sebelum ujian, minimal kita harus membuka buku ya, untuk mengingat dan membaca, menghafal, dengan harapan besok mampu melaksanakan ujian dengan baik dan mendapatkan rapot yang nilai yang baik. Begitu juga kita. Nah, kalau selama 1 tahun ini kita malas untuk beribadah, bahkan banyak yang bolong-bolong, maka hari ini ya kita lengkapi yang wajibnya, sempurnakan, dan ditambah dengan berbagai macam sholat-sholat sunat, amalan-amalan sunat ya, baik itu puasa sunat, sedekah dan sebagainya, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan buku yang terbaik dengan nilai-nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Iwan kita semuanya, tentunya amalan ini bukan hanya sekedar amalan sunat ya, tetapi ya, amalan ini menandakan ketika kita mengamalkannya, kita mengikuti jejak langkah ibadah sang guru mursyid. Bagaimana kita ingin diakui sebagai muridnya, bahkan mendapatkan barokah dan syafaat dari beliau. Kalau kita tidak mau mengikuti jejak langkah bagaimana beliau beribadah ya, hanya 1 tahun sekali. Dan walau alam, tentunya walaupun kita mengharapkan dan mudah-mudahan kita mengharap tahun depan kita bertemu lagi dengan malam nisfu Sya'ban, tetapi malam ini kita upayakan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam Islam itu Iwan yang berbahagia, amalan-amalan sunat ini selain sebagai penyempurna ya, dari berbagai macam amalan-amalan wajib, ibadah-ibadah wajib, ternyata amalan sunat ini merupakan wasilah bagi seorang hamba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekali-kali seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam an-nawafil, amalan-amalan sunat, kecuali Allah ini ya dengan Rahman dan Rahimnya akan mencintai orang yang senantiasa melaksanakannya. Bahkan tak kala Allah mencintai orang itu, hamba yang senantiasa melakukan amalan-amalan sunat ini, maka Allah pun mencintai orang itu. Bahkan ketika orang itu melihat, maka dia akan mampu melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertindak ya, baik tangan dan kakinya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orang itu akan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan masalah, oleh Allah ditolongnya, ketika dia beribadah diberikan kenyamanan, ketentraman, kekhusyuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya pun akan nyaman, hidupnya pun akan tenang, hidupnya pun akan bahagia. Mengapa? Karena orang itu senantiasa di dalam ya track yang benar, di dalam jalur yang benar, yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak ada harapan
tujuan dalam kehidupan ini kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama gunakan kesempatan kita, waktu kita, umur kita, dan berbagai macam anugerah yang dianugerahkan Allah ke hadapan kita semuanya, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, beribadah dengan sebaik-baiknya, dan menggunakan semua nikmat-nikmat, fasilitas-fasilitas, anugerah-anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan ini untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, ya, membaca Al-Qur'an dan mempelajari hadis dengan harapan bertambah-tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga pun digunakan untuk mendengar alunan lagu-lagu yang mampu menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar alunan Al-Qur'an, alunan, ya, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, motivasi-motivasi yang mampu menggugah diri dan memberikan pencerahan sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki kita pun digunakan untuk berbuat, bertindak, melangkah menuju kepada kebaikan, membantu orang, membangun masjid, ya, menolong orang yang kesusahan, dan melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid, ya, membangun madrasah dan sebagainya dan sebagainya, dengan harapan kita memaksimalkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita hanya mengharapkan, ya, dari kesempurnaan ibadah hanya dengan melaksanakan, contohnya misalkan sholat wajib, sehari semalam kita hanya melaksanakan 5 kali saja, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, hanya 5 saja. Itu pun kalau misalkan setiap sholat kita hanya 10 menit, ya, sholat dengan zikirnya itu, jadi sehari semalam ini kita beribadah hanya 50 menit, ya, 5 kali sholat dikali, ya, 10 menit, hanya 50 menit. Sisanya Iwan yang berbahagia, 23 jam 10 menit digunakan untuk apa? Hanya sekedar makan, minum, tidur, jalan-jalan, atau melakukan suatu perbuatan yang sia-sia? Kan rugi. Nah, selain yang 5 ini, gunakan waktu melaksanakan berbagai macam sholat-sholat sunat dalam rangka menyempurnakan dan supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah subuh, kita sholat sebelum subuh, bahkan ditambah dengan sholat lidapil bala, ya, nanti sekitar jam 6-an sekarang, ya, isroknya, nanti terus ditambah duhanya, kita memasuki zuhur, sebelum dan setelah zuhur, asar, sebelum asar, begitu juga maghrib. Bahkan dalam panduan yang diberikan oleh pengersa guru kita semuanya, ada beberapa amalan sunat, sholat-sholat sunat yang dilakukan ba'da sholat maghrib. Setelah ba'da sholat maghrib itu, ya, ada sholat birrul walidain, taubat, ya, terus misalkan lihib bil iman, sukun nikmat, sampai menjelang isya, ya, bahkan ditambah dengan hataman. Ini semuanya tidak lain wasilah seorang hamba untuk lebih dekat kehadat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengharapkan senantiasa dekat kehadat Allah Subhanahu wa taala. Upaya, sarana, fasilitas, ya, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah dengan memperbanyak sholat kehadat Allah Subhanahu wa taala. Sholat bagi orang yang beriman merupakan mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu naiknya seorang hamba. Ketika kita sholat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah, beraudensi dengan Allah, bertemu dengan Sang Kekasih. Maka tidak ada waktu yang lebih utama, tidak ada kesempatan yang lebih dicintai seorang hamba yang mencintai Allah kecuali ketika dia dalam keadaan senantiasa sholat kehadat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tentunya kita dengan, ya, karomah, ya, barokah dari guru kita semuanya, kita mampu melaksanakan
ya sholat nisfu Sa'ban nanti malam ini, ya malam nanti dengan sebaik-baiknya, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya pribadi mohon maaf kepada seluruh Iwan, para pendengar Inayah dimanapun berada, yang tentunya semakin banyak berbicara maka semakin banyaklah kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Dan tentunya Iwan semuanya, ya juga kita saling memaafkan dengan harapan kita mampu mendapatkan buku yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita besok akan bersua kembali dalam acara dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.